Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kita langsung ke laporan singkat. Saya mohon ini untuk dicermati, karena ini masih bahan mentah dari TA, nanti bisa kita diskusikan langsung. Saya akan membacakan terlebih dulu, terkait dengan poin kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Setelah nanti tuntas dan kita bahas, baru nanti kita masuk pada poin B menyangkut soal penyesuaian RKKL. Romawi 2 kesimpulan garing keputusan. A. Perkembangan seleksi 1 juta P3K. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta P3K yang memiliki keterbatasan penggunaan IT dan seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. B. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan menambahkan sebagai berikut. Ini masih opsi-opsi ya, nanti kita bahas. Jenis tambahan nilai atau afirmasi, usia di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, berdasarkan Dapodik, jumlah tambahan nilainya disabilitas mendapatkan tambahan afirmasi nilai 50-60% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Guru honorer THK 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, kita usulkan mendapatkan tambahan nilai afirmasi 30-50% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Komisi 10 DPR RI menunda pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 24 September 1. Penundaan diperlukan agar Kemendikbud RI memperbaiki kebijakan mengenai nilai ambang batas kompetensi dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, antara lain konsistensi standar dan prosedur seleksi, perbaikan sisi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal dan rencana waktu mengerjakannya. Ini mungkin nanti perlu kita koreksi, semangatnya penundaan dalam rangka untuk menambahkan afirmasi sebenarnya. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema pembuatan tes PCR bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. 5. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan KL terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap pertama untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober 2021. Saya belum membacakan kesimpulan yang penyesuaian RKKL. Kita akan bahas tuntaskan dulu terkait dengan kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Saya persilahkan masukan dari Bapak Ibu. Izin Pak Ketua, Andrianus Golkar. Kami persilahkan Pak Andrianus. Terima kasih Pak Ketua yang terhormat, Ketua dan para pimpinan Komisi 10 serta anggota Komisi 10 yang saya hormati Bapak
Ristek RI beserta jajaran. Saya ingin usul Pak Ketua, sebelum di perkembangan seleksi juta P3K, sebelum angka 1 itu baru bisa ditambahkan kata-kata Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, dan usulan dari Komisi 10 yang terkait atau terhadap hal-hal sebagai berikut. Setelah itu baru angka 1, angka 2, dan seterusnya. Jadi sebelum angka 1, 2, 3, Pak Ketua, di Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, ya masukan boleh, pendapat, aspirasi, dan masukan dari anggota dari Komisi 10 sebagai berikut. Nah, baru angka 1 di situ. Jadi yang itu nggak ada angkanya, ya. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Syasidat atas masukan dan tambahannya. Kami persilakan yang lain, pimpinan Putra Nababan. Kami persilakan Mbak Putra. Iya, pertama pimpinan terkait dengan poin nomor 2. Ini bisa di atas dulu ya. Saya agak kurang paham ya, mungkin karena saya tadi bolak-balik ke Badan Legislasi. (50-60%) dan di bawahnya, ini angka dapat dari mana ya? Pertama itu angka dapat dari mana? Terus dampak nanti seperti apa gitu? Apakah memang tadi ada yang mengusulkan dalam pandangan-pandangan fraksi atau anggota, atau bagaimana? Artinya apakah sudah kita ketika Komisi 10 memutuskan ini, apakah ini memang sudah dilakukan assessment terhadap angka ini? Itu satu. Ini kan angka rigid sekali nih kan? Ya, apakah memang mau dibuat serigid ini? Mungkin kita bahas dulu dampak dan efeknya terhadap para guru ini. Yang kedua, di poin nomor 3, bisa kita turun lagi sebentar. Itu turun atau naik ya? Poin nomor 3. Nah, poin nomor 3, terkait dengan penundaan tahap 1. Ya, saya ingin menanyakan saja, penundaan itu kan tadi Pak Ketua menyampaikan intinya untuk aklamasi, saya setuju. Siap diumumkan tanggal 20. Jadi mereka dirugikan. Bagaimana nasib guru-guru di dapil saya yang sudah siap-siap tanggal 24? Kalau DKI nggak nunggu ini Pak Ketua, nggak nunggu dana APBN. DKI bayar sendiri, tinggal diumumkan saja. Ya jadi kita nggak ada urusan sama APBN. Nah, jadi pertanyaan saya, poin nomor 3, untuk guru-guru yang sudah siap menunggu pengumuman tanggal 24 September, bagaimana keadilan sosial untuk mereka? Sehingga mereka tetap menerima pengumuman indah itu tanggal 24, tidak ditunda lagi. Mungkin kalimatnya bisa ditambahkan terkait dengan diumumkan, tapi juga ada pengumuman untuk tindakan afirmasi gitu loh, terhadap tahap 1 ini, misalnya gitu. Itu saja Pak Ketua. Putra,
terkait dengan angka-angka ini ajuan dari beberapa organisasi guru yang sudah kami terima di Komisi 10. Memang belum kita sempat bahas. Karena itu forum ini sekaligus ada pihak Kemendikbud tentu itu sudah dari para organisasi guru yang di Komisi kita. Poin yang ketiga, memang betul setuju, jadi semangatnya kita minta ditunda tanggal 24 itu, dan Pak Menteri tadi juga mengiyakan, mengokekan. Nah, kenapa ditunda? Semangatnya dalam rangka kita dorong Pak Menteri memperjuangkan kenaikan afirmasi dulu. Memperjuangkan nilai afirmasi ini, dengan cara itu artinya penundaan ini semangatnya dalam rangka supaya dinamika selama seleksi ini perjuangkan, dan kita berharap betul penundaan tanggal 24 yang sudah disetujui oleh Mas Menteri tadi bagian dari semangat kita menampung apa saja yang menjadi harapan dan aspirasi para guru honorer. Mungkin supaya lebih teknis lagi, tolong teman-teman TA yang poin 3 itu semangatnya adalah dalam rangka untuk memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, supaya fokus, saya persilahkan terkait dengan angka-angka tambahan nilai ini. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan. Persilahkan. Silakan, Kang. Ya, pada dasarnya afirmasi apapun memang sebetulnya kita tidak bisa memberikan satu angka pasti. Kita serahkan kepada Kemendikbud saja. Karena afirmasi itu haknya dari pemerintah. Hanya mungkin yang kita tekankan adalah soal tadi masa bakti, terus kemudian soal apa namanya, yang catatan-catatan dari anggota tadi saya pikir sudah ada gitu. Kalau nanti bisa menjadi 30, menjadi 5, yang penting adalah ada kenaikan. Jadi bunyinya kenaikan afirmasi. Makanya saya pikir memang benar dasarnya kita meminta naik itu apa? Karena yang melakukan penilaian adalah dari pansel. Tapi kita meminta kenaikan afirmasi. Ini adalah jalan untuk bisa rasionalisasi yang disampaikan oleh Bang Putra, ada opsi dari Kang Dede, pandangan dari Kang Dede, menyerahkan sepenuhnya pada Kemendikbud. Ketua. Persilahkan. Ya, pimpinan, mengenai jenis tambahan nilai afirmasi tadi di dalam pandangan-pandangan fraksi, saya mencatat juga dari Bu Elisa dari Aceh misalnya. Barangkali bisa dipikirkan juga. Saya setuju kita tidak usah seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, tidak usah bicara mengenai angka, tapi item-item apa saja. Nah, salah satunya mungkin yang perlu menjadi masukan dan pertimbangan bagaimana terhadap wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya di Aceh, itu wilayah pasca bencana dan pasca konflik. Mungkin ada adalah mekanisme tertentu. Begitu juga di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah-wilayah yang masuk di daerah 3T misalnya. Itu saja catatannya, Pak Ketua. Kita tetap cantumkan angka tambahan ini, range-nya yang ini sudah sempat ditulis di sini, atau opsinya lebih kepada memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada
beberapa poin yang selama ini menjadi perbincangan. Misal soal usia, bahkan oleh Mbak Reri menyangkut soal letak geografis dan seterusnya. Saya mohon ada yang menyampaikan opini, yang kedua opini. Izin Ketua. Ya, langsung Mbak. Iya. Setuju yang Saya mana Mbak? lebih setuju apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketua tanpa menyebut range. Jadi tentu dengan pertimbangkan usia, lama pengabdian, dan lokasi tempat pengabdian. Oke. Khususnya untuk daerah-daerah 3T. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Tolong langsung dirubah ya teman-teman ya. Izin pimpinan. Setuju ya kita opsi ini ya. Izin pimpinan, ini soal teknis penulisannya itu nggak bisa digabung. Ya, Mas El Nino ini. nah, enggak, mungkin karena saya wartawan, Pak. Iya. Jadi Habis ngopi dia. Jadi saya mengusulkan untuk jangan-jangan kita maksimal mungkin jangan besar. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak ingin angka yang ada ini dianggap angka yang ada sekarang nih yang di paparan ini dianggap maksimal, sehingga yang dimaksudkan kita memaksimalkan ya ini. Jadi kalau boleh usul saya itu di apa namanya yang ditaruh angkanya cuma minimalnya aja, maksimalnya berapa terserah ke ini, tapi minimalnya aja Pak ditaruh, jangan 30 sampai 50. Kalau mau 30 ya 30 aja minimalnya. Ke atasnya berapa silakan. Gitu. Terima kasih pimpinan. Kalau boleh karena waktu dan seterusnya kita sepakati nggak pakai angka tadi udah kita ketok. Pokoknya kita Dia. Bu Lydia. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Memang ketika kemudian kita menyerahkan, ini kita husnuzon ya. Husnuzon bahwa akan diberikan angka itu. Berapa yang kita perlu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan semacam jaminan. Makanya tadi Bang El Nino sampaikan ada nilai minimal gitu, sehingga kalaupun mau berapa juga ada nilai minimalnya. Kalau ada nilai minimal itu akan lebih berangkatnya itu akan lebih jelas, ada pijakannya. Itu yang paling penting. Kedua, sebetulnya secara ketentuan undang-undangannya rapat ini kan mengikat, rapat kerja ini mengikat hasilnya bagi yang hadir di sini. Tapi kenyataannya ikatannya itu ternyata suka longgar gitu. Makanya kenapa kemudian kita memerlukan ada penegasan tuh karena seperti itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Lydia. Saya setuju sebenarnya semangatnya kita kasih angka. Terkecuali gini Mas Nino, asesmennya kira-kira sudah ketemu nggak angkanya itu berapa? Yang angka minimal tadi Mas Nino. Angka minimal gini Pak Ketua, kita ini kan pejabat politik tidak mengerti teknis dan perhitungan di sana ya. Jadi angkanya disediakan oleh kementerian, kita tinggal oke enggak gitu loh. Itu susah itu soal minimalnya gitu. Jadi juga gitu kan. Nah sekarang kita sepakat ingin menambah itu kan gitu ya, angkanya berapa coba kita minta kementerian untuk mengusulkan angka minimalnya, lalu kita oke atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak, yang nanti dan ketentuan itu datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat, tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut itu harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas Pak. Itu aja. Makasih Pak Ketua.
Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta maksimal memperjuangkan penambahan nilai afirmasi dari A, usia, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Pak Ketua, nambah Pak Ketua. Silakan. Pak Iwan, izin Mas Menteri, saya bertanya ke Pak Iwan mengenai formasi. Ada beberapa formasi yang tidak muncul, apakah masih mungkin slot formasi itu Pak ditambahkan? Terima kasih Pak Dede. Yang formasi yang yang kosong tadi itu kemungkinannya adalah pertama guru yang ada di sekolah tersebut itu tidak ada guru atau gurunya tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, kemudian formasinya tidak bisa diisi oleh guru dari yang lain. Karena fokus di tahap 1 ini kan lebih kepada guru di sekolah itu. Yang ini baru nanti di tahap kedua dari sekolah lain itu mulai secara umum bisa melakukannya. Jadi dia bisa diisi formasinya oleh guru dari daerah lain. Nah, daerah-daerah yang terpencil itu juga salah satu hambatannya, karena ketika dia melamar ke, walaupun masih satu kabupaten, itu kan daerahnya bisa beda pulau gitu, Pak Dede. Jadi sehingga itu mungkin yang menyebabkan formasi itu belum bisa maksimal. Namun di tahap kedua, mekanisme ini akan didorong, dan tahap 3 itu malah bisa antar dari kabupaten. Jadi sehingga akhirnya formasi ini bisa maksimal. Baik. Pak Ketua izin, ini karena masalah formasi menjadi isu juga. Bolehkah ditambahkan di poin manapun silahkan. Adapun untuk formasi yang belum termasuk di dalam gelombang pertama akan diuji pada tes gelombang berikutnya. Akan Kira-kira begitu. Itu untuk menenangkan juga kawan-kawan yang saat ini merasa formasinya dia tidak ada di dalam tes ini. Jadi itu tambahan khusus saja, silahkan nanti ditambahkan, karena kalimat dari Pak Iwan ini menjadi penting bagi mereka yang saat ini mendaftar ketika nggak ada formasi paksa yang lain, padahal bukan dia. Nah, mudah-mudahan tadi komitmen Pak Iwan untuk formasi yang belum saat ini akan dihadirkan dalam gelombang berikutnya. Betul gitu nggak Pak? Ya, formasinya guru tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain di tahap berikutnya, atau formasi di sekolah itu bisa dipilih. Mungkin kalimatnya lebih di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan formasi di tahap berikutnya. Apakah cukup seperti itu? Ini yang tahun ini kan Pak Dede yang dimaksud di kalimat. Ya, tahap ini kan? Iya, bukan tahap ini kan berarti kan Oktober dan Desember. Ya, berarti memaksimalkan kesempatan kepada para pelamar atau kepada para guru honorer. Kepada pelamar yang belum apa nih? Jadi kalau itu daerah yang belum mengusulkan tuh untuk tahun depan itu Pak Dede. Kan ada yang masih belum mengusulkan tahun ini. Jadi bukan daerah ya? Ya makanya saya klarifikasi dulu. Ya, kalau ini kan maksudnya yang tahun ini kan. Yang tahun ini. Berarti itu daerah yang belum mengusulkan itu dihapus saja.
kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi Memaksimalkan kesempatan misi gitu kan Pak Ide. kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Di tahun ini. Di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 ya. Di tahun 2012. Ya, Gitu ya. betul Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang Dede, Pak Iwan. Bapak Ibu, ada yang ingin lagi? Oh, satu lagi itu Pak Ketua, mohon maaf, Ya. yang tes kesehatan tadi, tes PCR itu nomor berapa ya Pak? Nomor 4, Nomor 5. nomor 5. Nomor 5. Itu skema tes bantuannya itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu tes antigen Pak. Sesuai dengan Satgas juga, itu bisa antigen. Bantuan tes antigen swab atau antigen. Swab antigen. Tambahan informasi Pak, di daerah itu PCR susah Pak, jadi lebih tersedia antigen. Ya, karena juga ini wilayahnya kabupaten kota, kalau PCR itu biasanya di provinsi. Oke, makasih Pak Iwan. Pimpinan. Ibu Sestir. Pimpinan, saya masih mau nambahin yang nomor 4, pimpinan, itu nanti redaksionalnya bisa dibantu. Artinya dalam konteks afirmasi, kita berharap nanti mereka yang mendapatkan afirmasi mungkin dengan nilai yang jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan, jangan sampai mendorong mereka yang sudah ditetapkan malah keluar, pimpinan. Ya, Ya, jadi wordingnya pasti. nanti kalau kita terinspirasi lagi komplain, repot juga kita ini. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu cukup terkait dengan isu ini? Perkembangan selesai 1 juta cukup? Pimpinan, bentar. Jadi problem yang nomor 3 itu, belum yang sampai sekarang, Mas Menteri, ini yang pemahaman daerah ini kan berbeda-beda. Karena mulai transfer kemudian masuk ke APBD, ini kemudian mereka dikoreksi dengan refocusing untuk urusan COVID-19, maka ini seringkali ini menurut saya harus dikelirkan betul nih, Pak. Topik beda Pak, yang nomor 3 itu bukan masalah Pemda mengajukan formasi. Topik 3 itu nggak ada pelamar untuk formasi yang udah kebuka. Yang 179.000 itu maksudnya yang pertanyaan Ya, Kang Dede. bukan itu ya. Oke. Tadi Mas Pur, saya tambahkan untuk menjelaskan terkait dengan formasi tambahan itu memang tidak ada di tahun ini. Jadi asumsinya baru tahun 2022 yang pengajuan dari pihak Pemda itu. Jadi poin ketiga yang dimintakan oleh Kang Dede tadi lebih kepada memberi kesempatan kepada peserta didik, peserta pelamar untuk yang formasi yang masih kosong. Ada di halaman 7 Pak, itu angka-angkanya. Bapak Ibu cukup? Setuju? Oke, terima kasih. B. Penyesuaian RKKL dan RKP tahun anggaran 2022 sesuai Banggar DPR RI. Poin 1. Berdasarkan pasal 98 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan surat Ketua Banggar DPR RI nomor AG garing 12436 garing DPR RI garing 9 Romawi 2021 tertanggal 16 September 2021, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 72.994 miliar 908.331.000 rupiah
dengan rincian sebagai berikut. Bu Sekjen mohon dicermati supaya nanti pas sesuai dengan yang terakhir diajukan. Unit utama pagu anggaran 2000 hasil penyesuaian. Sekretariat Jenderal 31 triliun 803 juta 308 juta 784.000 rupiah. Inspektorat Jenderal 179 miliar 375 juta 299.000 rupiah. Dijen PAUD Dikdasmen 2 triliun 59 miliar 169 juta 324. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen, ini betul Bu ya, pakai nomenklatur ini Bu ya, badan standar ini Bu ya, oke. 532 miliar 818 juta 547 rupiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 403 miliar 348 juta 485.000 rupiah. Dijen Kebudayaan 1 triliun 273 miliar 732 juta 381.000 rupiah. Dijen Guru dan Tenaga Pendidikan 1 triliun 954 miliar 835 juta 217.000 rupiah. Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 29 triliun 300 miliar 468 juta 37.000 rupiah. Dijen Pendidikan Vokasi 5 triliun 487 miliar 852 juta 257.000 rupiah. Berdasarkan per program, mohon dilihat saja ini Bu di sebentar, apakah ada perbedaan program PAUD, program pemajuan, program kualitas pengajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen. Sama Bu? Oke. Dua. Pimpinan, boleh nggak ditambahin aja, karena ini kan pergeseran program. Di situ keterangan nanti terjadi pergeseran program dari program vokasi kepada program pengajaran dan pembelajaran. Pas ini Pak, di poin 2 mau saya bacakan. Terima kasih Pak Ferdi mengingatkan. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan pergeseran anggaran dari Ditjen Pendidikan dan 395.000 rupiah. Selanjutnya Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk segera menyampaikan surat resmi usulan tersebut kepada usulan perubahan tersebut kepada Komisi 10 paling lambat besok tanggal 24 September. Pak Pimpinan, itu berdasarkan Undang-Undang 17 2003 dan keputusan MK 2013 tidak menyebutkan pengertian di satker, tapi program. Programnya saja Bapak. Jadi program. Jadi ke program yang lain. Oh, okay. Bukan Direktorat Jenderal. Bukan Direktorat Jenderal. Itu buat tambahan lampiran nggak apa-apa. Tapi jadi prinsipnya dari, adalah pergeseran dari vokasi ke Direktorat ke program pengajaran. Pembelajaran. Terima kasih Pak Ferdi, Pak Ibu Sekjen. Dari program pendidikan dan pelatihan vokasi ke program kualitas pengajaran dan pembelajaran.
kasih. Poin 3, dalam rangka pengawasan sesuai pasal 227 ayat 3 Undang-Undang 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 meminta Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai RKKL tahun anggaran 2022 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun 2022 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. 4. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan sesuai pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan. Usul pimpinan, karena tadi fraksi Partai Golkar tegas apabila dalam perjalanan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka fraksi Partai Golkar tegas meminta dihentikan. Jadi jalan keluarnya yang nomor itu adalah yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus apabila terjadi hal itu tidak. Walaupun itu sebenarnya normatif, tapi itu menjadi kesimpulan yang bersifatnya penegasan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi. Penambahannya yaitu penambahan terkait yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada masukan atau cukup? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, saya persilakan Mas Menteri untuk memberikan kata akhir dalam raker ini. Kami persilakan Mas. Terima kasih Pak Ketua. Hanya ingin mengapresiasi saja kerja keras Komisi 10 untuk selalu mendukung Merdeka Belajar, kesejahteraan guru, dan reformasi pendidikan. Terima kasih untuk masukannya, akan kami kaji dan akan kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Terakhir sekali lagi kami memandatkan minta sepenuhnya koordinasi dengan Pansel apa yang menjadi aspirasi teman-teman guru honorer kita seluruh Indonesia setanah air dalam tenggat sebelum diumumkan menjadi perjuangan yang maksimal untuk kita apresiasi dan kita dorong apa yang menjadi keinginan teman-teman dari guru honorer. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.